Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, taufiknya, iman dan Islam masih dalam dada kita, sehingga kita memudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis ini, majelis yang mulia, yang mungkin hanya bisa kita adakan setahun sekali. Tentunya patutlah kita sebagai hamba Allah mengucapkan syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita sampaikan kepada Nabi penutup teladan kita yang kita pelajari kehidupannya, yang selalu kita contoh, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta dengan keluarga kita bertemu dengan beliau di Telaga Kausar dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini adalah malam yang berbahagia, berbeda dengan malam-malam sebelumnya, karena di malam ini pula jamaah kita, saudara kita, ada yang hendak berangkat untuk naik haji. Sebuah perjalanan yang jauh, yang menghabiskan tenaga, waktu dan biaya, namun diimpikan dan direbutkan oleh kita semua yang ingin diakui sebagai orang yang beriman. Bayangkan perjalanan yang jauh, menghabiskan tenaga, namun diperebutkan. Apalagi yang mendasari kekuatan itu kalau bukan iman? Apalagi yang mendasari itu bila bukan orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ada 4 pasangan dari jamaah kita yang hendak berangkat, dan ini merupakan suatu hal yang membahagiakan dan menjadi semangat kita bagi yang belum berangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, senang nggak berangkat naik haji? Senang ya? Ada yang belum berangkat? Ada yang belum berangkat? Ada. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Berangkat sekarang. Kita janjian dulu di perempatan Riyadh ya. 1 kilo dari bandara. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Semoga acara ini bisa berlangsung lancar, dan mudah-mudahan segala ilmu yang nanti akan disampaikan juga oleh Ustadz Ahmad Hasan Jihadan yang sudah bersama dengan kita, dan nanti juga akan kita perkenalkan siapa saja yang berangkat untuk naik haji, dan mohon izin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik kita Rafa Muzaffar Ashraf yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 158. Kemudian berikutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Al-Aman oleh Ustadz Miftahul Haq MSI. Kemudian yang terakhir adalah pengajian dan sekaligus pembekalan pelepasan haji dan doa penutup oleh Ustadz Haji Ahmad Hasan Jihadan. Sekaligus di saat ramah tamah nanti ketika acara ditutup, mohon jangan langsung pulang karena sudah disediakan menu spesial malam hari ini. Dan langsung saja untuk pada malam hari ini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Menuju acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kepada adik kita Rafa Muzaffar Ashraf, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal-anfusi was-samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ini calon Ustaz ya. Calon Ustaz Rafa Muzaffar Ashraf. Masya Allah, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat tadi semakin menambah keimanan dalam diri kita. Dan ayat terakhir tadi juga menceritakan mengenai Safa dan Marwah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat kondisi di sana, bisa melakukan sa'i seperti jamaah-jamaah haji yang lain. Dan saya doakan semoga yang hadir di sini yang belum sempat berangkat umroh dan haji segera diberangkatkan. Amin. Dan semoga yang sudah pernah berangkat umroh bisa berangkat lagi. Amin. Dan semoga seluruh jamaah Masjid Al-Aman bisa berangkat bareng-bareng umroh ke sana. Masya Allah. Nanti yang di masjid hanya marbotnya aja berarti nanti. Masya Allah. Baik, untuk acara yang kedua berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Aman, dan kami mohon kepada Ustaz Miftahul Haq untuk bisa menempati ruangan. Kami bersilakan Ustaz. Duduk biar masuk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat sesepuh bini sepuh Masjid Al-Aman, yang terhormat Ustadz Ahmad Ahsan Jihadan, dan yang saya muliakan Bapak Ibu calon jamaah haji yang insya Allah kita sama-sama akan mendoakan dan melepas keberangkatan saudara-saudara kita yang tahun ini diizinkan oleh Allah untuk bisa mengunjungi Baitullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Sepertinya ini kegiatan pertama yang dilakukan oleh Masjid Al-Aman setelah pandemi untuk melepas calon jamaah haji. Sehingga sebelum pandemi kita cukup sering begitu, tiap tahun kita adakan dan sempat berhenti, dan tahun ini alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang diizinkan oleh Allah untuk datang ke rumahnya, ke tanah suci di Makkah dan juga di Madinah. Insya Allah Bapak Ngadiranto beserta Ibu Wijiasih Panuntun, kemudian Bapak Inu Sukadi beserta Ibu Trianawati, kemudian Bapak Ganda Perangin-angin bersama Ibu Arzini, dan yang terakhir Bapak Okto Wibisono Suratno bersama Ibu Desi Dian Kusumayanti. Itu yang datang kepada kami dan memohon untuk bersama-sama, dan kami juga mohon izin untuk melepas bersama para jamaah sekalian. Sebenarnya ada Ibu Bapak Sayoga dari Mecing, tapi kami mohon maaf baru dapat informasi malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebuah kebahagiaan bagi kita semua apabila kita diizinkan oleh Allah untuk datang ke tanahnya, ke tanah sucinya di Masjidil Haram dan juga di kota Madinah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga saudara-saudara kita yang diizinkan oleh Allah tahun ini berangkat betul-betul dibekalkan takwa oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan tentu dimudahkan segala urusannya dalam setiap kebaikan, sehingga beliau semua betul-betul pulang menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tentu kami berharap kita semua saling mendoakan, kita yang di tanah air mendoakan semoga perjalanan lancar, dan Bapak Ibu jamaah yang nanti berada di Makkah dan di tanah suci Makkah juga mendoakan kita semua jamaah Masjid Al-Aman agar mampu terus dikuatkan iman Islam, dikuatkan untuk bisa menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, dan tentunya mampu menjadikan masjid ini menjadi masjid yang terus memberikan kebaikan bagi kita semua. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, dan atas nama pengurus yayasan dan juga takmir Masjid Al-Aman menyampaikan selamat jalan kepada Bapak Ibu calon jamaah haji. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah, dikuatkan iman dan takwanya, dan tentunya pulang dengan haji yang mabrur. Kami insya Allah senantiasa membuka kesempatan, membuka tangan dengan selebar-lebarnya kepada Bapak sepulang nanti, Bapak Ibu sepulang nanti dari tanah suci, untuk terus melebar kebaikan di Sidoarum khususnya melalui Masjid Al-Aman ini. Dan tentunya kita semua jamaah Masjid Al-Aman juga
bersiap bersama untuk bagaimana terus kita menjalankan albir, kebajikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mohon izin nanti kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan atas nama pengurus dan yayasan dan juga mewakili jamaah sekalian kepada Bapak Ibu yang akan berangkat. Demikian barangkali, terima kasih sekali lagi, dan nanti mohon kepada Ustadz Ahmad Ahsan Jihadan bisa memberikan motivasi bagi Bapak Ibu jamaah dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Miftahul Haq yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Aman Sidoarjo. Untuk yang berikutnya, kami mengundang jamaah Masjid Al-Aman yang akan berangkat untuk naik haji untuk bisa maju ke depan, yaitu Bapak Ngadiranto, Ibu Wijiasih Panuntun. Untuk ibu-ibu nanti bisa berada di nanti di depan aja. Kemudian untuk berikutnya Bapak Inu Sukadi, Ibu Trianawati, Bapak Ganda Perangin Angin, Ibu Arzini, Bapak Okto Wibisono Suratno beserta dengan Ibu Desi Dian Kusuma Yanti untuk bisa berdiri di depan biar jamaah juga bisa melihat. Mohon bantuan pada ibu-ibu bagi yang menggunakan kursi bisa dipindah ke depan. Tidak perlu terlalu jauh, mungkin cukup dekat saya di depan. Sebelah sini, Ustaz Miftah bisa geser. Ya. Berdiri aja di sini. Ya. Kebetulan 8 orang totalnya, dan kami mohon kepada tidak perlu terlalu jauh sebenarnya, dekat aja enggak apa-apa. Ya. Dan untuk perwakilan dari saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji, kami mohon kepada Bapak Ganda untuk bisa mewakili menyampaikan beberapa hal mengenai pamitan haji. Silakan untuk Bapak Ganda. Sebentar, pakai ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Aman bersama kami dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka Mangayo Bagio, bahasa Jawanya Bagio, calon haji, bukan haji ya, calon haji Masjid Al-Aman tahun 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pengurus Yayasan Al-Aman beserta jajarannya yang telah berkenan mengundang kami pada malam hari ini menyatakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami khususnya, yaitu permohonan maaf atas segala kesilapan-kesilapan kami sekalian, baik tidak sengaja walaupun disengaja, dalam hal kita tiap hari bertemu sebagai jamaah Masjid Al-Aman ini. Kami sangat berkepentingan memohonkan maaf kepada Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Aman. Dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan nanti doa-doa dari Bapak Ibu sekalian supaya perjalanan kami bisa
bantu keselamatannya, keberhasilannya sampai kami pulangnya dari Baitullah, sehingga kami merasa sangat senang dan sangat berbahagia. Mudah-mudahan insya Allah nanti Bapak Ibu yang belum menunaikan rukun Islam yang kelima segera insya Allah dapat terlaksana. Amin. Saya kira itu saja yang akan sampaikan. Ya, sekali lagi mohon maaf atas segala kesilapan kami, segala keteruran kami. Mungkin kami dianggap kurang ramah karena memang etnisnya dari tempat saya itu kurang ramah orang-orangnya itu ya. Jadi mohon maaf saja ya. Jadi ya istilahnya ya lewat aja gitu. Jadi saya kira itu aja Kak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini dulu, Bapak. Minta bantuan pada panitia, mungkin ada yang bisa mengambil bingkisan yang di belakang. Kami ada kenang-kenangan dari pengurus Masjid Al-Aman. Mohon untuk bisa diterima dan jangan dilihat dari nominalnya. Tentunya tidak sebanding dengan biaya keberangkatan ya. Tapi mungkin ini sebagai tanda cinta kasih kami dan sekaligus support kami kepada jamaah Masjid Al-Aman. Kepada Ustadz Miftahul Luhat, kami persilakan untuk bisa membagikan bingkisan. Untuk ibu-ibu, mohon maaf diwakili dengan bapak-bapak ya. Kita kasih Pak. Untuk yang kedua, Pak Kadiranto. Kemudian yang kedua, ya. Ini ada tulisannya, jangan sampai ketuker. Ukurannya mungkin beda kali ya. Ya. Bapak Okto ya. Masalah. Bapak Nanda, Masya Allah. Boleh foto dulu, silakan. Saya juga ikut foto. 1, 2, 3. Baik, silakan untuk bisa kembali ke tempat. Ibu mungkin bisa dibantu, Mas. Ya. Baik, luar biasa sekali ya semangatnya. Jadi saya melihat beliau-beliau ini tambah semangat untuk segera berangkat gitu ya. Jadi kalau bisa itu tahun depan langsung berangkat. Iya, harusnya seperti itu. Terus nanti kalau ada yang nanya, duitnya dari mana? Dari Allah gitu kan. Allah Maha Kaya. Iya bener, kamu juga ketawa-ketawa gitu dong. Baik, silakan untuk ibu-ibu yang dan untuk selanjutnya acara inti kita ya pembekalan sekaligus pengajian pelepasan haji dan juga nanti ada doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Haji Ahmad Hasan Jihadan, Sarjana Psikologi MA yang jauh-jauh dari Gunung Kidul ya, hadir ke sini khusus untuk ikut bersama-sama dengan kita melepas jamaah yang akan berangkat haji. Karena beliau sudah hadir di sini sebelum dipanggil. Masya Allah, guru saya ini terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Kami persilakan untuk waktunya dan untukannya kepada Ustaz Hasan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehat semuanya? Sekian lama saya tidak diundang di Al-Aman. Saya kira saya sudah dilupakan, Pak.
kalau nggak salah sebelum pandemi saya terakhir ya Mas Dani ya. Oke. Dan malam hari ini di suasana yang sangat berbahagia, ini calon jamaah haji tahun 2023 dan calon jamaah haji tahun berikutnya hadir malam hari ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita semua kalau pengen haji yang pertama harus pengen dulu Pak. Jadi kalau ada orang berangkat haji kita pengen. Kalau bahasa agama itu tahniah. Tahniah itu ikut seneng, ikut syukur, ikut support juga. Insya Allah siapa yang tahniah malam hari ini nanti juga Allah akan memberikan kesempatan panjenengan semua ke tanah suci. Allah itu memanggil bukan yang kaya, tapi yang merasa terpanggil dan mau, Pak. Jadi yang mau, bukan yang kaya. Banyak di tanah suci ketika saya haji dan umrah tidak semuanya orang kaya, Pak. Termasuk saya. Bukan orang kaya saya. Kalau masalah kekayaan saya yakin di masjid ini banyak yang jauh lebih kaya dari saya. Tapi mungkin Allah memberi kesempatan saya dulu bukan karena saya lebih kaya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak yang pertama Bapak Ngadiranto ingkang putih Pak. Pak Ibu Wijiasih Panuntun. Kemudian Bapak Inu Sukadi. Pak Ibu Trianawati. Ya Bu. Kemudian ini Bapak yang istimewa ini, Bapak Ganda Perangin-angin. Apa Pak artinya Mangayu Bagio? What is the meaning of Mangayu Bagio in Batak? Apa Pak dalam bahasa Bataknya? Mangayu Bagio, menyambut. Bahasa Bataknya apa? Bahasa Bataknya Sinangga tulo Pak. Kemudian Ibu Arzini. Ya. Kemudian Bapak Okto Wibisono Suratno. Masih muda ini. Tolong titip teman-teman ya Mas ya. Jenengan harus haji plus nih, bantu teman-teman. Dan Ibu Desi Dian Kusumawati. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang mau berhaji, kami mohon untuk berdiri sekali lagi Pak. Boleh? Bapak, aduh Bah. Saya naik lagi. Monggo ibu-ibu, kita akan bersama-sama mendoakan untuk beliau. Berapa ini jumlahnya? Oh maaf, Bapak Sayogo. Lamun betul? Bapak Sayogo? Monggo Pak. Kita akan memberi bekal sangu bahasa Bataknya apa ya Pak ya? Lisoy. Ngawur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita malam hari ini ikut mendoakan, dan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat menjawab dengan walaka mislu dzalik, dan bagimu juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kita itu kalau mendoakan akan kembali ke kita lagi. Jadi kita itu jangan mahal Pak kalau mendoakan, wong modalnya cuman mulut dengan hati kok. Masa kita nggak mau mendoakan? Mari kita mendoakan beliau yang akan berangkat haji dan semua yang akan berangkat haji tahun ini kita doakan bareng-bareng. Saya tuntun Bapak sekalian nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwadakumullah at-taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum zawwadakumullah at-taqwa wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Sekali lagi, zawwadakumullah at-taqwa
wa ghafara dzunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Semoga Allah membekali kalian semua dengan bekal takwa, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua, dan semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian semua untuk berbuat baik dimanapun kalian berada. Amin. Amin ya. Terima kasih kepada calon jamaah haji untuk duduk kembali. Saya yakin di antara sekian ini banyak yang soleh Pak, dan doanya makbul. Karena jenengan sudah dibekali, jenengan juga bisa doakan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang jamaah haji, nanti kalau jenengan berdoa, tidak hanya mendoakan diri sendiri, tidak hanya mendoakan untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirat dan juga untuk kepentingan orang banyak. Insya Allah doa akan lebih dikabulkan. Jadi banyak coba orang itu doa itu egois, mendongake aku tok. Jadi dalam istilah psikologi Pak, ada yang namanya ego extended. Ego itu artinya apa Pak? Keakuan. Extended diperluas. Jadi ketika kita menyebut saya, itu egonya sangat sempit Pak. Tapi ketika aku, kemudian saudaraku, jamaahku, saudaraku semua, bahkan ketika nanti jenengan di wukuf, di Arafah, itu jenengan akan melebarkan ego bahwa ternyata semua muslim sedunia adalah saudaraku, bagian dari aku. Kalau kita pengen doa dikabulkan, kita harus melebarkan ego kita. Jadi mohon maaf Pak, nanti kami mohon dengan sangat kami semua didoakan, paling tidak doanya untuk keluarga sakinah, jamaah ini semakin maju, ibadahnya semakin khusyuk, kemudian juga kita akan bisa semuanya nyusul ke tanah suci. Amin. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini mendoakan, insya Allah Allah juga akan mengabulkan doa-doa panjenengan Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya katakan bahwa ego extended, Rasulullah sudah memberikan contoh melebarkan ego yang sangat luas. Ketika Rasulullah mendapat kabar tentang dahsyatnya neraka jahanam, siapa yang dipikir? Ummati, umatku Pak. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa jahanam, sekiranya jahanam terbuka seukuran lubang jarum saja, api yang bocor dari dalamnya bakar bumi jadi bubur api. Ketika Rasulullah mendapatkan kabar bahwa neraka jahanam itu sangat panas, ketika selubang jarum saja bocor, apinya keluar sampai ke bumi, bumi itu hangus jadi bubur api. Siapa yang dipilih Rasulullah? Umatku. Sejak itu tak bisa tertawa keras Rasul kita. Sejak itu tak bisa terbahak-bahak Rasul kita. Mengingat dahsyatnya api jahanam, mengingat bagaimana nanti nasib umatnya. Jadi yang dipikir itu umatnya. Rasulullah sudah mencontohkan berapa jarak dia. Bahkan dia pernah mengatakan, aku kangen dengan sahabatku, dengan umatku yang sangat saya cintai. Para sahabat yang di dekatnya cemburu. Lah itu kan kita kan umat yang cinta dengan panjenengan Rasulullah. Saya mengingat pada orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mengamalkan sunnahku. Itu mudah-mudahan kita termasuk ya Pak ya, yang dikangeni
Rasulullah dan suatu saat akan mendapatkan syafaatnya. Oke, kita akan masuk ke masalah haji. Ini untuk motivasi kita semua, Pak. Jadi jangan mengatakan, oh aku sing tinggal haji. Yakinlah bahwa jenengan juga calon jamaah haji, Pak. Jadi yang pertama, Pak, haji itu paling tidak, Bapak Ibu sekalian yang berangkat haji, ada 3 aspek haji yang perlu kita cermati. Yang pertama yang disebut dengan al-hajju rihlah. Haji itu perjalanan. Haji itu jalan-jalan, piknik, touring. Al-hajju rihlah. Yang kedua al-hajju mansakah. Haji itu rangkaian ibadah. Jadi Bapak-bapak ini besok ada rangkaian ibadahnya, Pak. Ada berdoa, ada sholat, ada macam-macam, tawaf, sa'i, kemudian banyak nanti. Dan intinya al-hajju arafah kan, haji itu kan wukuf di Arafah. Jadi kalau kita berhaji itu intinya sebenarnya wukuf di Arafah itu. Kemudian yang terakhir al-hajju hikmah. Ada 3, Pak. Al-hajju rihlah, al-hajju mansakah, al-hajju hikmah. Mudah-mudahan 3 hal nanti bisa dinikmati bapak-bapak ini sekalian nih. Ini berapa orang tuh ini? 9 atau 10 orang ya? 9. Yang berangkat. 9. Tahun depan mudah-mudahan lebih banyak lagi dari Masjid Al-Aman ini. Sudah ada yang tahun depan gilirannya? Bapak? Pak Dani, Allahumma amin. Mudah-mudahan. Allah ki kalau memberi kemudahan nggak terduga, Pak. Min haitsu la yahtasib. Tadi yang baca Al-Qur'an siapa, Nak? Bacanya bagus banget. Mas Rafa. Ayahnya yang mana? Udah putrane api dah kalau bapaknya ya. Perlu kita tes bapaknya? Tadi yang terakhir tadi, Pak, yang harus menjadi terutama Mas Okto ini. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Betul Mas Rafa? Bacanya benar enggak? Benar. Soalnya tadi viral di sosial media ada anak-anak sedang sholat di bener kayak adike. Amma yatasaalun amma. Diulang lagi amma yatasaalun. Mas Rafa kalau imam gitu mesti udah bagus ya. Betul, kalau imam sudah bagus ngajinya. Saya seneng ya. Saya seperti melihat saya berapa tahun yang lalu. Saya dulu juga imut gitu loh dulu. Dulu umur Mas Rafa itu ngaji dikasih 5.000 rupiah ya, saya tahun 79 ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tadi yang terakhir tadi yang bapak-bapak yang diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan, tatawwu wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Surat Al-Baqarah 158, betul ya Mas ya? Yang ngajari ngaji siapa? Ayahnya. Wow, Bapak ini mesti betul. Coba Pak, jalan Pak. Saya pengen gurunya, coachnya. Bagus banget suaranya. Saya suka kalau ada anak kecil pintar ngaji itu, seneng saya itu. Kalau cuma di TV anak kecil pintar joget-joget, nggak heran. Tapi kalau yang ngaji saya suka. Oke, yang pertama akan kita bahas al-hajju rihlah. Haji itu sebuah perjalanan, tapi ini perjalanan yang sungguh istimewa. Bukan perjalanan yang biasa. Bukan perjalanan yang abal-abal, perjalanan yang pulang capek-capek, iya Pak. Tapi akan mendapatkan sesuatu hal ketika perjalanan ini dilakukan dengan bekal yang baik. Seorang yang akan menempuh perjalanan kemanapun itu harus berbekal. Bahasa Arabnya apa Mas Rafa? Berbekallah, dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Tahu? Saya pancing. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pinter ini calon ustadz top besok ini ya. Yang pertama, ketika jenengan mensikapi haji sebuah perjalanan ini, dan bukan hanya perjalanan fisik Pak, ini perjalanan ruhaniyah, perjalanan batiniah.
Kalau kadang-kadang kalau kita piknik itu Pak, saya hari Ahad, hari Sabtu piknik gitu itu kadang-kadang pulang malah capek. Karena apa? Duit berkurang, capek lah, nyopir, macet gitu. Kadang-kadang orang itu perjalanan piknik itu kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang malah kesel, malah duitnya entek meneh. Tapi kalau ini yang bekal haji, kalau betul haji mabrur, nanti uang belanjanya untuk haji akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik Pak. Ketika seseorang itu berbuat kebaikan, Allah mesti akan memberi yang jauh lebih baik. Jadi dengan berhaji itu sudah dihitung ibadah sejak menyiapkan bekalnya, sejak menabung, sejak berniat, sejak berupaya itu sudah dihitung itu ibadah. Itulah yang namanya kemurahan Allah. Orang berniat baik itu baru berniat sudah dicatat kebaikan yang sempurna Pak. Baru berniat. Faman hamma bihasanatin. Jadi siapa yang berniat, bertekad untuk berbuat baik, kata Allah, maka Allah akan mencatat sebuah kebaikan yang sempurna itu dengan pahala yang 10 lipat dan sebagainya, dan kehendak Allah lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang belum berhaji, mulai sekarang jenengan mulai berniat. Monggo Pak dari sekarang. Jangan ada orang itu wah haji ki larang gitu loh. Wah haji ki malah ada sekarang yang gol-goli Pak. Haji itu nggak penting. Haji itu membuang-buang uang. Ada loh Pak. Ini sekarang mulai ada gerakan-gerakan move seperti itu terhadap pemahaman. Ada yang mengatakan sholat nggak penting, haji nggak penting, zakat nggak penting. Banyak mulai Pak di sosial media marak. Makanya kita harus menguatkan diri itu tetap niat Pak. Yang belum harus berniat. Seandainya toh, mohon maaf kalau Allah qadarullah ya, takdir Allah bahwa sampai meninggal belum berkesempatan ke sana, jenengan berniat, berikhtiar sudah dicatat. Jadi ibadah itu dihitung sejak berniat. Makanya sekarang kita berniat. Biasanya kalau ada orang itu iri itu pengen ning elek-elek. Bojo kondo-kondo kelapane elek gitu kan. Kalau yang sepuh-sepuh pasti tahu ini, kecuali Pak Parangen-angin nggak tahu ini. Please Pak, translate in English. Wong arep ngunduh klopo ora bisa menek. Apa bahasa Bataknya Pak? Apa? Ora. Kalau ada orang pengen ngunduh klopo tapi ra iso menek, dia mbok aja kondo-kondo kelapane elek. Kalau orang iri, orang kemudian iri punya dengki itu ketika dia pengen sesuatu tapi mencela gitu loh. Kita nggak boleh ketika kita belum bisa berhaji kemudian kita mengatakan haji itu nggak penting, haji itu nggak ada manfaatnya, haji itu nggak ada dalil ya. Itu ada orang sekarang kecenderungan Pak. Kalau saya mencoba memperhatikan di sosial media mulai banyak jilbab itu nggak penting, yang mengarah ke Islam itu banyak dianggap tidak penting, yang penting itu gini dan sebagainya, yang dianggap seperti sebuah orang sekarang menerjemahkan toleransi kebablasan ya kadang-kadang ya Pak ya, itu dianggaplah tuh dipuji-puji. Itu makanya Rasulullah sudah mengingatkan Pak, dulu agama itu asing Pak, gharib. Betul ya Ustadz Miftah ya. Nah, kemudian besok akan gharib lagi. Tapi Allah menjanjikan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang yang berani beda dalam artian memegang agamanya. Kalau di sekitar kita itu nggak memegang agama, kita memegang itu beda. Tapi Allah memuji dengan fatuba lil ghuraba, maka akan menjadi beruntunglah orang yang berani gharib. Mungkin besok haji itu akan jadi aneh. Jadi kan tetap harus berniat Pak, bahwa haji itu bukan ngetren, itu kita tetap harus berniat dan harus berikhtiar. Itu yang pertama. Jadi bekalnya adalah yang paling baik Pak Ganda Parangen-angin dan kawan-kawan, bekalnya adalah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu adalah bekal yang paling baik. Bagaimana penerapan takwa dalam berhaji dan orang yang berniat berhaji? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas
Mari kita baca bareng-bareng, Pak. Panjenengan ngersake ngaji yang biasa atau luar biasa? Yang luar biasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang luar biasa. Yang biasa Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Regu A. Yang biasa atau luar biasa? Biasa. Oke, ini saya kunci, saya lock ya, nggak boleh diganti. Regu B? Pilih yang biasa, luar biasa? Luar biasa. Oh, nanti privat sama saya. Oh, biasa. Oh. Regu C? Regu C juru bacanya Pak Ganda? Jadi yang biasa aja ya Bu ya. Banyaknya kalau orang itu kalau ngaji milih yang biasa, kalau makan milih yang. Jangan lupa malam hari ini kita bakso bersama-sama sebagai pahala dari ngaji, bonus pahala. Oke, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Shadaqallahul azim. Kira-kira bekal takwa 3 hal itu indikatornya, bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah dan calon semuanya. Kira-kira bekal takwa yang kita bawa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang memberikan, memberi kontribusi, membantu dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kita itu ternyata yang namanya berkontribusi itu harus konsisten, Pak. Jadi kita itu manusia, kita itu diberi harta, diberi kelebihan akal, kita untuk memilih mana yang baik dan yang tidak. Menggunakan harta bagi orang yang bertakwa pasti beda. Saya akan mencoba bermain logika, Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti tebak konklusinya apa. Ada yang dosen filsafat enggak di sini? Ada. Dulu saya pernah waktu belajar filsafat ada belajar premis mayor, premis minor, kemudian konklusi. Ini premis mayornya, saya Pak Hasan suka banget makan pisang. Monyet suka banget makan pisang. Kesimpulannya apa, Pak? Konklusinya. Silakan siapa yang tega dengan lugas menjawab. Pak Hasan suka banget makan pisang. Monyet suka banget makan pisang. Kesimpulannya apa? Sama lah, Pak. Saya, Pak Hasan dan monyet sama ya, Pak. Bapak tega ngomong gitu, Pak. Teganya dirimu, teganya. Ibu-ibu tega ngomong Pak Hasan dan monyet sama? Sama ya? Seperti Profesor Hama kan pernah mengatakan kalau orang hidup hanya sekedar bekerja, kerbau bekerja juga, monyet bekerja juga kan. Kalau kita hidup sekedar makan, minum dan itu, kerbau, kambing semuanya juga gitu. Bahkan kita makanya kalau toh misalnya ibu-ibu bapak ada yang tega mengatakan bahwa Pak Hasan dan monyet sama, apakah saya harus marah? Mungkin yang marah istri saya, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan Pak Hasan dan monyet sama, itu saya harus introspeksi diri, Bu. Jangan marah. Ini juga yang berhaji ini nanti mau mabrur atau enggak itu harus beda dengan monyet, Pak. Kalau monyet itu mencari pisang. Jadi pisang itu sebagai sebuah representasi kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Bagaimana kita mensikapinya itulah. Jangan sama kita dengan monyet. Kalau saya cuma suka pisang, monyet suka pisang sama, Pak. Tapi saya harus lebih bagi orang yang bertakwa, apalagi yang mabrur hajinya, harus lebih bagaimana mensikapi kenikmatan dunia. Kalau monyet
mencari pisang, gontok-gontokan, dorong-dorongan, kemudian jegal temen, itu monyet. Kemudian ketika dia dapat pisang dimakan sendiri, itu monyet. Tapi kalau manusia yang bertakwa, berarti yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia mengambil sebagian secukupnya untuk kebutuhan dia, dan kemudian dia wa mimma razaqnahum yunfikun, dia akan memberikan sebagian yang lain kepada orang lain yang membutuhkan. Kesimpulannya Pak, kalau jenengan negor pisang kok dimakan dewe, podo karo. Sedangkan yang ngomong loh, orang yang berhaji bekalnya takwa, ketika dia mendapatkan kenikmatan tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, dia harus punya kontribusi ke orang lain. Mas Okto, jenengan masih muda, nanti bisa membantu bapak-bapak yang sepuh-sepuh. Tidak mengenai jalan 10 Pak. Pak Ngadiranto, yuswanipun pinten Bapak? 68. Jenengan kelahiran tahun 1956 sebelum Masehi atau setelah Masehi Pak? Setelah Masehi? Oh ya betul, setelah pandemi. Jadi Mas Okto nanti akan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, walaupun sedang nggak mood. Orang itu, aku berbuat baik karena sedang mood. Enggak Pak, tuntutan orang yang bertakwa itu, kamu mood, in a bad mood, in a good mood, tetap harus berbuat baik. Dalam keadaan cinta atau tidak cinta, harus berbuat baik. Seorang suami yang bertakwa itu berbaik pada istri dalam keadaan mood atau tidak mood, dalam keadaan love or not love, jadi kan harus berbuat baik. Seorang suami ketika istrinya masih baik, masih cantik, berbuat baik, itu namanya masih mawaddah. Kalau mawaddah itu masih cinta bersyarat. Tapi kalau rohmah itu cinta tak bersyarat. Maaf bapak-bapak sekalian, kalau ibu-ibu itu sudah 50 tahun masih cantik atau cantik Bapak? Ibunya umur berapa Pak? Bapak takut gitu Pak? Istrinya ada ya? Kenapa Bapak ketawa? Pengalaman pribadi? Oke, itu bagi orang yang bertakwa itu dalam keadaan apapun dia harus punya spirit untuk berbuat baik, memberikan kontribusi. Mas Okto sekedar menemani bapak-bapak masuk lift, keluar lift. Nanti mohon Mas Okto jenengan masih muda dan terbiasa perjalanan jauh, mungkin juga keluar negeri. Pastikan ketika bareng-bareng Masjidil Haram naik lift, turun lift, jenengan harus memperhatikan terutama jamaah-jamaah yang sepuh. Rameng, maka dewe, Bali dewe. Ketika jenengan di situ, memang ada petugas Pak, tapi jenengan berbuat baik itu namanya ketakwaan. Nanti haji jenengan jadi plus. Jadi bayarnya 300 juta ya. Sekarang kalau haji plus berapa bayarnya Pak? Berapa? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum daftar reguler nanti akan haji plus ya. Dani plus Mas Dani. Gimana? Jadi nanti Mas Okto, satu masalah keluar masuk lift, itu masalah bagi manula. Tapi ibu nggak usah takut Bu, nanti insya Allah ada yang menolong. Sebelum aku gak sudah tawaf piye kalau dan sebagainya. Naik turun bis sholawat itu kalau mau dari hotel ke masjid itu, kita kalau orang yang bertakwa itu akan membantu apa yang dia bisa bantu. Nemeni bapak-bapak ibu yang sepuh-sepuh mau tawaf, itu tawaf yang sunnah ini. Nanti mesti Mas Okto pengennya tawaf berdua dengan Mbak Desi. Ayo Bu, yang-yangan nong Mekah. Terus, tapi kalau saya mohon kalau pas tawaf nggak usah selfie ya Mas ya. Dulu ada orang dari mana itu, dari negara itu, pas selfie itu tawaf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya kan jadi pengen Pak lihat kok ada yang tawaf sambil selfie itu. Jadi Bapak sekalian itu takwa. Jadi semangat spirit kita untuk memberikan kontribusi. Jenengan kalau pengen dipanggil oleh Allah sebagai haji juga mulai jenengan bersikap sebagai orang yang berhaji berbekal takwa, yaitu kita punya spirit memberi apa yang bisa kita berikan. Tahun 1959 sudah pada lahir belum? Mas Rafa lahir tahun berapa Mas? Kelahiran tahun berapa sih sayang? 2013. Seumuran saya ya Mas ya. Jadi tahun 1959 ada konferensi WHO Pak di Swedia, di Swiss, di negara kota namanya Geneva, Swiss.
salah satu ciri orang yang mentalnya sehat itu Pak, seneng ketika bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Monggo Bapak-Bapak sekalian yang berhaji dan yang pengen disegerakan berhaji, kita punya spirit membantu pada orang lain. Apapun, dan Allah itu mengembalikan yang lebih baik Pak, yudha'afu lahum, Allah akan memberikan balasannya tidak hanya sama. Ketika ada orang berbuat baik, Allah memberikannya tidak sama Pak, wong 10 enggak hanya bu, tapi Allah memberikan mesti yudha'afu, dilipat gandakan. Itu yang pertama Mas Okto dan kawan-kawan. Pesan yang Mas Okto ya, tolong masuk keluar lift, kemudian naik turun bis, kemudian masuk keluar Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sahabat-sahabatnya sejamaah diperhatikan, jangan sampai mereka kesulitan atau bingung tuh. Jangan akan mendapatkan haji yang lebih Mas mabrurnya. Jadi ini yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan diri Pak. Ketika berhaji itu di sini kayaknya biasa karena jadi mereka mangkel Pak, kadang-kadang ya ini saya nggak nakut-nakuti. Ini mengendalikan diri, kita awali dengan menjaga lisan, la rafasa, la fusuqa, la jidal. Kalau kita berhaji kan la rafasa, kita tidak boleh ngomong. Rafas itu apa? Apa Pak rafas itu? Apa? Kotor. Tapi kalau saya yakin jamaah hasil masjid kita enggak ya. Kalau ngomong kotor enggak, atau misuh gitu enggak ya. Kalau la rafasa wala fusuk ngomong apa Mas? Sama, fusuk itu juga kotor, kasar. Kemudian yang terakhir ini Pak, yang rawan tuh jidal. Kalau rafas ngomong saru, ngomong kasar, insya Allah bisa jenengan. Tapi yang jidal ini Pak, yang sering kadang-kadang masalah sholat engko ono sebelah sholatnya piye, kok sholatnya ngono. Ketika kita jamaah haji Pak, ketika saya mau bilang Mas Ganda, Mas Okto, Pak Ganda, opung, udah opung belum Pak? Sudah punya cucu? Udah ya. Jadi ketika nanti panjenengan beribadah itu, ketika sudah tawaf sudah, ketika umroh wajib tawaf sudah, rasa cocok-cocokan kok, tidak malah jadi kok ngono. Banyak orang gara-gara seperti itu kemudian terus jidal. Ada suami istri di Indonesia baik-baik saja, di sana bisa loh Bu. Misalnya jamaah laki-laki ini, bapak ibu-ibu ini, suaminya membantu orang lain cemburu, ada loh Bu di sana Bu. Ada, makanya dari sini diniatkan la jidal. Jadi orang itu menahan diri diawali dengan menahan lesan. Kalau bisa menjaga lesan itu insya Allah akan bisa menjaga nafsu yang lain bisa dikendalikan. Yang saya mengalami Pak, turun dari bandara itu, bis saya itu berangkatnya itu ketinggal dengan yang lain Pak. Jadi teman-teman sudah di hotel di Madinah, saya masih di bandara, nggak tahu bisnya itu kenapa nggak jalan-jalan. Oh ya ada orang yang terpancing marah, ini kenapa? Terus ya jamaah itu pembimbing ngendika, Pak, ayo jangan, nggak usah komplain, pokoknya baca istighfar aja. Kalau sedang pengen marah, kalau pengen ngomong kasar gitu diganti dengan astaghfirullah. Ini berlaku juga yang di rumah, tidak hanya saat haji loh Bu. Kalau sing haji wae sing ngomong orang, nggak begitu. Kita ada nafsu ingin ngomong kasar, segera ganti dengan astaghfirullah. Atau ada bacaan yang mudah Pak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan Rasulullah ngendika kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, mudah diucapkan, di lisan itu mudah. Kemudian sakilatani fil mizan, akan menambah berat timbangan kebaikan kita. Habibatani, kedua ucapan itu akan menyebabkan Allah lebih cinta. Habibatani ilar rahman, lebih dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. 2 bacaan itu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalau sedang macet di jalan atau nggak enak, jenengan daripada ngomel-ngomel itu segera membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibanyakin dikirnya Mas. Kalau sedang pengen ngomong
Ada nafsu untuk ini kok kita udah kadang-kadang ada perasaan gini Pak, aku tuh udah bayar banyak kok pelayanannya seperti ini. Itu ada nafsu seperti itu Pak. Kita itu orang itu kalau sudah merasa bayar, memberi, itu orang akan dapat haknya ya. Makanya kan dalam agama kita, setelah kita belajar tentang ilmu infak, kemudian kita belajar ilmu memaafkan, ilmu tawadhu Pak. Jadi Rasulullah mengatakan infak itu tidak akan mengurangi harta. Disambung dengan, saya pernah menyampaikan di masjid ini sebelum pandemi, tapi mungkin sudah pada lupa ya, tapi nggak apa-apa. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa infak itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan karena Allah maka akan ditinggikan derajatnya. Orang yang tawadhu juga akan diangkat derajatnya. Setelah kita memberi, kemudian kita belajar memaafkan, kemudian belajar tawadhu atau rendah hati. Jadi besok yang berikutnya ini kalau bapak-bapak dari perjalanan lah, mungkin di hujan juga prosesnya panjang, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya panjang. Kalau memang pengen ngomong yang kasar, pengen ngomong yang tidak enak, itu seganti-ganti dengan zikir aja, entah itu astagfirullah atau subhanallah atau apalah, cepet-cepet diganti Pak, jangan sampai terucap. Begitu terucap sekali akan muncul yang kedua, tiga kali merasa terfasilitasi, ada break even. Kalau kita itu kalau ada orang punya masalah itu kan break even ya, mencari alasan untuk keluar. Jadi sebenarnya orang itu kalau sudah berniat marah Pak, seorang suami itu sedang marah sama istri, dia akan mencari alasan untuk ngomong kasar, untuk marah itu nyari alasan. Tapi orang dari awal sudah berniat baik, apapun akan terlihat baik. Itu bagi orang yang bertakwa seperti itu harusnya, termasuk orang yang berhaji ini. Yang berikutnya adalah wal afina anin nas, memaafkan manusia. Di sana kadang-kadang pernah ada yang haji ketika tawaf kakinya keinjek gitu, gak usah marah ya Mas ya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau di sana pas tawaf kakinya keinjek, alhamdulillah tambah pahala gitu ya Bu. Dengan tawaf diinjek orang Bu kakinya Bu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah gitu. Kalau diinjek temennya, jangan diganti dengan wah ini orang mana loh, jangan. Ini orang Jawa mesti beda dong, orang Batak kan baik-baik. Kalau orang Jawa samalah semuanya baik ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini bekalnya adalah bekal takwa. Sudah siap bekal? Kalau ibu-ibu saya yakin bekal makanan sudah, pakaian sudah di packing sekarang Bu? Sudah packing. Berapa koper sih sekarang jatahnya? Berapa Mas Okto? Satu orang 2 koper. Dulu kan 1 ya, sekarang 2. Oh iya. Maksimal berapa kilo? 30. Yang oh iya. Kalau bekal saya yakin ibu-ibu sudah persiapkan pakaian dan sebagainya, tapi monggo bekal takwa jangan sampai ditinggalkan. Kemudian ini Pak, yang kedua al-hajju mansakah. Haji itu rangkaian ibadah. Ada berdoa, ada menangis sama Allah, ada berzikir, ada sholat, ada apapun, semua yang dilakukan di haji adalah rangkaian ibadah. Ibadah itu nyawanya, ibadah itu punya nyawa, dan nyawanya adalah keikhlasan. Ada seorang ulama yang bernama Ibnul Mubarak andika seperti ini, rubba amalin soghirin rubba amalin soghirin tu'azimuhum an-niyah. Banyak amal itu yang kayak sederhana tapi bisa besar, bisa gede gitu, bernilai mahal ketika niatnya baik. Rubba amalin kabirin, banyak juga amalan yang kayaknya gede, tusaghiruhun niyah. Banyak orang yang amalnya itu kayaknya gede tapi nilainya jadi kecil karena niatnya salah. Jadi niatnya jangan sampai salah ini Bapak Ibu sekalian. Niatnya jangan sampai salah. Kalau salah niat itu akan menjadi nilainya sangat murah. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengibaratkan bahwa ibadah tanpa keikhlasan itu bagai raga tak bernyawa. Seperti orang yang di dunia kehilangan cinta, itu seperti raga tak bernyawa. Kehilangan
cinta hati bagai raga tak bernyawa, gitu kan Pak. Orang yang kehilangan cinta. Tapi kalau yang kita tuh amal kita itu menjadi tidak bernyawa ketika tidak disertai dengan keikhlasan. Artinya gini Mas Okto, Pak Ganda dan semuanya, bahwa ketika panjenengan berhaji itu tidak amal yang kecil tuh Pak. Haji itu kan banyak tuh Pak, yo ragate yo oke waktune yo. Kalau ibadah itu intinya cuma 5 hari kan, wukuf tanggal 9, kemudian malam 10 bermalam di Muzdalifah mabit, kemudian ke Mina hari berikutnya, ke Mina melempar jamarot, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu di Jawa paling 5 hari Pak ibadah haji itu. Tapi kan kita memberi nilainya, kita maksimalkan dengan niat yang baik. Jadi tadi kalau kita beramal, dan perintah ibadah haji di surat Ali Imran ayat 97 itu memang perintah untuk haji itu beda dengan perintah ibadah yang lain. Diawali langsung dengan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya ibadah haji yang awalnya dengan walillahi, jangan wa aqimis sholah wa atuz zakah, kutiba alaikumus syiyam. Itu kalau ibadah yang lain perintahnya enggak diawali dengan walillah. Ketika haji ditekankan betul walillah, dan karena Allah dan untuk Allah, dan semuanya niatnya karena Allah. Jadi haji itu karena emang ibadah haji itu berpotensi keren Pak. Mau kemana? Mau daftar haji, keren tuh Pak. Mau kemana? Pamitan haji, keren. Mau berangkat itu keren Pak. Tapi makanya kita harus betul-betul meniatkan karena Allah. Haji itu hanya untuk Allah, betul. Di belakangnya ada kata-kata manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang istito'ah, yang punya kemampuan. Dan panjenengan semuanya, kita semua itu Pak, manusia itu sebenarnya lemah Pak. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Seperti yang sehari-hari kita baca, la haula wala quwata illa billah. Haji itu dipanggil yang kuat, dan semua orang bisa kuat kalau dekat pada Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika tawaf itu kan baca itu Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, sampai rukun zamani diganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Besok ibu-ibu kayaknya akan nangis deh di sana. Saya pertama kali tawaf Pak, pas umrah wajib. Tawaf itu pas saya muter gitu, ada ibu-ibu di belah, sudah selesai tawaf itu doa sambil nangis-nangis gitu loh Bu. Saya cuman batin, lebay banget deh. Cuman batin saya Pak. Begitu saya mau doa itu nggak keluar. Aduh, iki aku mau batin. Jadi nggak boleh batin yang jelek. Ketika habis tawaf mau doa itu, mau Allahumma itu gitu. Saya nggak tahu, aku mau batin. Wong haji kalau dadak nggo nangis-nangis barang lebay banget. Cuman batin Pak. Makanya kan kita itu sebenarnya semuanya itu bisa kuat. Semua orang beriman itu bisa kuat, karena sesungguhnya yang punya kekuatan itu Allah. Cuman beliau-beliau sekarang yang sekarang diberi kekuatan duluan. Next panjenengan semua insya Allah. Dari sekarang jenengan harus la haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang haji tadi adalah mansakah, rangkaian ibadah niatnya harus karena Allah, walillah dan karena Allah. Itu kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, niatnya karena Allah. Dan ingat dalam sebuah hadis Mi'ah Mas Miftah, Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Hafal Mas? Disuruh ngapalkan sama bapak saya waktu di Ma'alimin. Saya dulu dipaksa bapak saya menghafalkan ini hadis Mi'ah. Yang kedua, orang beribadah itu intinya adalah doa. Ad-du'a'u, doa itu mukhul ibadah. Doa itu esensinya ibadah. Jadi orang beribadah itu akan menjadi punya makna ketika dimaknai sebagai sebuah doa. Doa itu sebuah pengharapan. Dalam setiap detik menit dengan dari berangkat sampai pulang lagi penuhi dengan doa Pak. Doa yang terucap iya, doa yang dalam hati iya, doa yang dalam otak iya.
Kenapa sekarang banyak orang doa nggak dikabulkan? Doa itu hanya dalam ucapan tok. Ketika dia berdoa Allahumma gfirli, ketika di luar doa, otak kita, hati kita harus sejalan dengan itu, Pak. Ketika kita mengatakan Allahumma kfina bihalalika an haramika, ya Allah berilah kami kecukupan dengan rizki yang Engkau halalkan sehingga kami terjauh dari rizki yang Engkau haramkan, itu doa saat diucapkan bisa makbul. Kalau di luar doa saat kita mengucapkan, otak kita, hati kita, perilaku kita sesuai dengan yang ada dalam doa. Jadi berdoa itu setiap saat, Pak, walaupun nggak terucapkan. Jadi ketika jenengan nanti selamat dari, apalagi di tanah suci, doanya makbul, apalagi di tempat-tempat yang mustajab, di Raudhah. Sekarang di Raudhah sudah lebih tertib, Mas, ada aplikasinya. Kemudian saya 2016 haji, 2017 tugas. Itu 2017 sudah mulai Raudhah itu diatur dengan lebih baik. Jadi kalau dulu kan masuk terus tuh kan, sekarang ditutupi, Mas, ada sekat. Jadi jangan masuk, diberi waktu durasi sekian waktu gitu, kemudian baru suruh keluar. Rombongan yang ini suruh keluar, Pak sudah haji, halas gitu. Jadi di sana itu haji ini tunggu musir-musir, Pak nongkrong haji kan, haji, nongkrong haji, halas. Besok jangan kaget ya bapak-bapak. Ketika jenengan berdoa haji, halas, suruh segera menghentikan. Jadi ketika ini sudah diberi waktu berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian keluar, baru dibuka, Pak, portalnya itu. Jadi insya Allah lebih jenengan berdoanya lebih maksimal, Bu, di Raudhah. Sekarang apalagi saya teman-teman yang kemarin umroh katanya ada semacam aplikasi ya, Mas. Sudah tahu, Mas Okto? Nanti yang sepuh-sepuh dibantu ya kalau hal seperti itu. Jadi ketika nanti berdoa di Raudhah, iya dikabulkan karena tempatnya. Tapi berdoa itu juga dikabulkan oleh Allah karena berulang-ulang, konsisten. Jadi ketika kita mengucapkan, kemudian perilaku kita cocok, hati kita cocok, otak kita cocok, maka doa itu akan dikabulkan. Banyak orang yang berdoa, ucapannya A, tapi perilakunya B, C, dan sebagainya. Lah bagaimana Allah? Iki cahi karepe piye dong? Ketika jenengan mengatakan la haula wala quwata illa billah saat berdoa, di luar sholat juga begitu, di luar doa juga begitu. Ketika kita sholatnya khusyuk berdoa pada Allah, bilang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di luar sholat juga harus begitu. Walaupun dalam otak kita. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian, sepanjang jenengan dari perjalanan sampai pulang, penuhi dengan doa dan harapan pada Allah. Itu namanya al-hajju man sakah. Haji itu ibadah, dan intinya rasanya doa itu mukhul ibadah. Ibadah itu tidak ada rasanya kalau tidak ada doa di dalamnya. Jangan sudah lagi korban. Korban di sini berapa, Mas? 3.700.000. Kecil tuh, Pak, dibandingkan dengan kenikmatan jenengan selama setahun. Nek ra sing duite antek setahun kan, kita rezeki kita nggak hanya 3 juta toh, Pak. Kalau kita hitung, kalau kita cuma mengeluarkan 3.700.000, insya Allah akan mengganti yang kehidupan yang lebih baik. Jadi ketika panjenengan korban itu tetap diikuti dengan doa, ya Allah saya berkorban, ya Allah saya minta diberikan ini anak soleh dan sebagainya. Kalau sudah berkorban, coba doa seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah berdoa agak aneh, Pak. Rabbi j'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa negeri ini aman. Yang kedua, diberi rezeki berupa buah-buahan untuk negeri ini. Agak aneh bagi orang Mekah. Tapi orang Sidoarung nek minta buah-buahan, wangun sebelahnya ada pohon pisang, pohon ini, pohon dan subur. Oh iya, pengajian sampai jam 12 ya, Mas. Oh siap. Sampai jam 12 ya. Oke, al-hajju man sakah. Intinya perbanyak doa, Bu. Kalau tidak sempat terucap, di hati kita tetap berdoa, di otak kita tetap berdoa. Anak-anak kecil tuh diajari ya, di hati ini ada doa, di mulut ini ada doa. Anak-anak kecil diajari loh. Itu bukan hanya pelajaran TK, ini harusnya orang tua yang seperti itu. Anak TK belum tahu di hati doa ki piye toh, di mulut ini ada doa itu. Tapi kalau jenengan harus mempraktekkan doa mukhul ibadah. Kalau jenengan pengen doa itu haji itu ada rasanya, itu
perbanyak dengan doa, semangatnya berdoa. Yang berikutnya, beribadah itu perlu kesungguhan, yaitu tadi manistato'a, memaksimalkan kemampuan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya bena Adam tafarraq li ibadati amla sadroka hina. Wahai anak Adam, sungguh-sungguhlah beribadah kepadaku, amla sadroka hina, maka akan aku berikan rasa kaya sampai ke hatimu. Tidak hanya kaya lahiriah tapi sampai ke hati. Yang terakhir, al hajju hikmah. Haji itu hikmah, haji itu pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, coba Pak tangkap maknanya. Saya yang sangat terkesan itu ketika sa'i. Ketika sa'i sekarang enak, ada AC, bawahnya keramik ya. Dulu zaman hajar kan pasir Pak, panas, lari ke sana lari ke sini 7 kali, Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, tadi yang dibaca Mas Rafa. Safa Marwah itu syiar-syiarnya Allah. Jangan sedang menyaksikan syiarnya Allah, tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang ibu meyakini bahwa Allah memberi rezeki. Jadi kan ceritanya begini Pak, Nabi Ibrahim itu disuruh membawa Siti Hajar itu keluar dari rumahnya, kemudian di Bakah, sebelum Makkah kan namanya Bakah, menurunkan anak dan istrinya. Anaknya masih bayi itu, Ismail. Kemudian Hajar bertanya, Mas kok aku tinggal nong kene, kira-kira seperti itu Pak. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim nggak berani jawab Pak. Kemudian Siti Hajar bertanya, ganti pertanyaannya, apakah ini perintah Allah? Kemudian Ibrahim menjawab iya. Kemudian baru Nabi Ibrahim meninggalkan. Siti Hajar mengatakan, kalau emang ini perintah Allah, pasti Allah akan menjamin saya, tidak akan menterlantarkan saya. Ini yang harus jadi semangat kita semua Pak. Kalau kita taat pada perintah Allah, Allah pasti akan menjamin. Dan terbukti besok Pak Ganda dan teman-teman akan melihat bagaimana sana negeri itu yang dulu seperti itu kemudian menjadi sekarang seperti itu. Jadi yang terakhir ini, satu, setiap ibadah itu dimaknai Bu, dimaknai itu dalam artian jenengan belajar ilmunya sudah, kemudian capeknya panjenengan ketika sa'i, capeknya ketika tawaf, coba nanti dimaknai, dulu seperti ini ya, Hajar harus mencari rezeki, besok saya harus maknai. Kemudian ketika wukuf di Arafah, ada bahwa kita semuanya itu menggambarkan semacam geladi ketika kita di padang mahsyar kan. Tapi nggak panas banget Pak, ada blower kok sebelumnya. Kita itu pada rebutan dekat blower dulu Mas Okto. Besok yang mudah-mudahan ngalah ya Mas ya. Kan berebutan cerak blower gitu loh pas di Arafah itu. Yang mudah-mudahan ngalah lah. Rotok panas sithik ra apa. Kemudian buka mata, buka telinga, kemudian setiap ada peristiwa tolong dimaknai. Ketika peristiwa itu akan bermakna ketika kita maknai, salah satunya ketika kita melihat sesuatu, Masya Allah. Ketika peristiwa yang tidak seperti kita harapkan, Subhanallah. Bahkan kalau kita mendapatkan sesuatu, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Nanti akan dapat pelajaran jenengan Pak, tapi dengan syarat belajar lagi. Sekarang dipelajari manasiknya, ini maknanya apa, nanti sana akan fal ya'budu rabb hadzal bait dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Intinya yang pertama, mari kita panjenengan kita semua yang hadir pada kali ini, kita membuktikan di hadapan Allah bahwa kita itu layak untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara kita ketakwaan sebagai bekal perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, bahwa kehidupan ini ibadah, haji juga rangkaian ibadah. Jadi haji itu semacam miniatur kehidupan Pak, bahwa kehidupan kita itu ibadah, harus kita rasai, kita beri rasa dengan beribadah, dengan berharap pada Allah, berdoa pada Allah. Dan yang terakhir hikmah, memang harus banyak membaca, banyak belajar, membuka mata, membuka telinga. Kita coba ibadah ini maksudnya apa toh, doa ini artinya apa toh. Mohon kan kalau di KBH itu sudah diberi artinya juga. Monggo dibaca lagi Pak doa-doanya Pak, dimaknai sesuai dengan perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, marilah kita berdoa untuk kita semua. Saya yang mengajarkan doa, Bapak sekalian yang mengamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya diberi kesehatan, panjang umur, dilimpahkan rezekinya plus barokahnya, kemudian keluarganya sakinah, keturunannya soleh dan solihah. Dan yang berangkat haji mudah-mudahan dari berangkat sampai pulang diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemudahan untuk berbuat baik dan pulang selamat dengan membawa bekal mabrur yang akan bisa memberi kemanfaatan kepada lingkungannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Ahmad Ahsan Jihadan yang telah menyampaikan tausiah sekaligus memberikan pembekalan kepada calon jamaah haji, dan kita doakan semoga calon jamaah haji yang berangkat pada tahun ini bisa sampai pada tujuan dengan selamat, menjalankan ibadah dengan lancar dan pulang kembali ke negaranya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita juga doakan semoga jamaah yang lain yang belum berkesempatan semoga segera berangkat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Quotes pada malam hari ini adalah Allah tidak memanggil orang yang mampu, namun memampukan orang yang terpanggil. Dan telah selesailah pada acara pada malam hari ini, dan kami atas nama panitia, Ustaz dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Aman mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya, dan kita akan ketemu lagi di acara-acara yang lain dari Masjid Al-Aman Sidoarjo. Gimana Ustaz? Oh, saya kira ada yang mau disampaikan. Baik, kita tutup pada kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian telah selesai acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Bapak yang akan berangkat haji untuk berdiri. Silakan untuk memberikan ucapan selamat kepada calon jemaah haji, dan ibu-ibu juga silakan untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada calon jemaah haji. Doakan mereka semua bisa kembali dengan selamat, dan doakan juga selalu sehat walafiat dalam perjalanan, tidak kurang satu apapun. Titipkan salam dan juga doakan kepada mereka yang belum pernah untuk berangkat haji bisa menginjakkan kaki di tanah suci, dan dengan mengucapkan salam, semoga kita semua yang merindukan tanah suci Mekah, merindukan Nabi Muhammad SAW, bisa sedikit terobati. Dan semoga seluruh kaum muslimin dimanapun berada menjalankan ibadah suci dengan
dengan baik dan lancar. Ambil musik kan? Ambil musik kan? Ayo.